Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku, Raisa Amira Fasori. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan salah satu tugas informatika, yakni video presentasi bab 5 dengan judul Jaringan Komputer dan Internet. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan dulu nih apa sih jaringan komputer itu. Jadi, jaringan komputer adalah himpunan perangkat komputer yang terhubung satu sama lain, atau jaringan yang terdapat pada suatu lokasi yang disusun dari beberapa komputer beserta alat elektronik lainnya yang saling terhubung untuk melakukan pengolahan data, penyebaran informasi, dan pertukaran data. Ini menurut Chandra dan Kosdiana pada tahun 2018. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis jaringan komputer. Berbagai jenis jaringan komputer tersebut juga memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Yang pertama ada jaringan lokal atau Local Area Network atau LAN. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel, yaitu tanpa kabel, yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Ini menurut tim Kemendikbud pada tahun 2021. Intinya, jaringan lokal atau Local Area Network memiliki cangkupan atau jangkauan yang relatif kecil. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal ini hanya dapat diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki identitas atau ID yang unik yang berbeda satu sama lainnya. Identitas unik pada jaringan tersebut disebut sebagai alamat IP atau IP address. Misalnya, IP address suatu komputer adalah 192.168.1.1. Agar dapat terhubung, identitas komputer lain tidak boleh memiliki IP address yang sama, seperti 192.168.1 dan titik 2. Hal itu karena IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari suatu perangkat ke perangkat yang lain. Dan melalui IP address, seluruh komputer dapat mengenali alamat komputer lainnya sehingga mampu mengirim data pada komputer yang dituju. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area cukup luas yang masih mencakup dalam kota metropolitan. Jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan lokal. Mudahnya, seperti jaringan lokal kantor A dihubungkan dengan jaringan lokal kantor B, yang bisa jadi jaraknya dekat atau cukup berjauhan satu sama lain. Jangkauan area yang dicakup pada jaringan ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Penggunaan jaringan MAN meliputi berbagai lokasi yang jaraknya tidak terlalu jauh, misalnya pada jaringan kampus, area perkantoran, dan lokasi pemerintahan yang terintegrasi. Namun, terdapat pula kantor perusahaan yang dihubungkan pada pabrik atau instansi serta bangunan lainnya yang jaraknya cukup berjauhan, namun masih berada pada jangkauannya. Ini menurut Anand et al. Pada tahun 2019. Selanjutnya, yang ketiga adalah Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas. Bahkan, umumnya mencakup area suatu negara. Jaringan tersebut memiliki kemampuan untuk mendukung terciptanya hubungan komunikasi antara beberapa perangkat yang memiliki jarak berjauhan. Seperti MAN, jaringan ini juga menginterkoneksikan beberapa jaringan kecil yang digunakan sebagai penyedia akses untuk beberapa peralatan jaringan, baik komputer maupun alat lainnya pada tujuan tempat yang diinginkan. Ini menurut Voronin dan Davidov pada tahun 2017. Yang keempat adalah PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini adalah jenis yang sering kali digunakan orang di sebuah kantor atau jaringan rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan yang standar. Jenis jaringan PAN sangat efektif untuk beberapa gedung perkantoran karena pihak yang bisa mengakses biasanya terbatas. Contohnya untuk karyawan di dalam kantor saja. Maka dari itu, membuat yang menggunakannya hanya untuk aktivitas yang standar saja. Selanjutnya yang kelima adalah CAN, yaitu Campus Area Network.
Seperti namanya, jaringan ini hanya menghubungkan perangkat komputasi untuk area kampus atau universitas saja. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat terhubung di area kampus seperti di perpustakaan dan laboratorium. Biasanya, penggunaannya untuk memberikan informasi secara eksklusif antara gedung satu dengan gedung yang lainnya yang masih satu jangkauan kampus. Berikutnya adalah VPN atau Virtual Private Network. Jaringan ini menawarkan sistem yang bersifat pribadi. Penggunanya biasanya untuk seorang yang ingin mengakses website dengan jalur atau jaringan pribadi. Umumnya, VPN menjadi alat bagi seseorang untuk melindungi situs itu dari konten yang berbau sensitif. Dengan menggunakan VPN, pengguna kemudian menyamarkan keberadaannya atau keberadaan website tersebut dari internet. Dan yang terakhir adalah Wireless Local Area Network atau WLAN. Mungkin koneksi internet yang dihubungkan ke perangkat melalui kabel sudah kurang umum atau berkurang drastis di kehidupan kita sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan semakin maraknya penggunaan Wi-Fi yang menghubungkan perangkat kita menggunakan jaringan kabel atau wireless. Jaringan tersebut menggunakan teknologi tanpa kabel atau menggunakan sinyal sebagai penyedia koneksi untuk komputer-komputer agar saling terhubung yang disebut dengan WLAN. WLAN memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi untuk pengiriman dan penyebaran datanya. Ini menurut Kusrianto dan Putra pada tahun 2017. Baik, sekarang aku akan menjelaskan perangkat keras pada jaringan komputer. Yang pertama ada Ethernet atau LAN card. LAN card atau kartu jaringan adalah peripheral yang memungkinkan suatu perangkat dapat terhubung pada suatu jaringan komputer. Kartu ini kebanyakan sudah tersedia dan terintegrasi pada motherboard PC dan perangkat lainnya. Peripheral ini juga dikenal sebagai Ethernet dan terdiri dari varian berkabel maupun berkabel. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu nih gambaran Ethernet atau LAN card itu kayak apa, bisa dilihat dari foto ini ya. Next, yang kedua ada router. Router adalah peralatan jaringan yang dapat menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Misalnya, router digunakan untuk menghubungkan jaringan berkabel dengan jaringan nikabel agar dapat diakses oleh perangkat lain tanpa menggunakan kabel. Nah, contohnya juga terdapat pada foto ini ya. Yang ketiga ada kabel jaringan. Seperti namanya, kabel jaringan adalah kabel yang dapat menghubungkan beberapa perangkat komputer. Meskipun kini koneksi nirkabel jauh lebih banyak digunakan, koneksi menggunakan kabel masih menjadi yang paling cepat dan stabil. Terdapat beberapa jenis kabel jaringan seperti kabel UTP, STP, dan fiber optik. Kabel yang umum digunakan pada jaringan lokal adalah kabel RJ45. Yang keempat adalah hub. Menurut Sofana pada tahun 2013 halaman 68, hub adalah peralatan yang dapat menggandakan frame data yang berasal dari satu komputer ke semua port yang ada pada hub tersebut. Sehingga semua port yang terhubung dengan port hub akan menerima data juga. Hub adalah perangkat keras yang praktis yang dapat digunakan untuk mengoneksikan banyak komputer secara sekaligus. Bagi teman-teman yang ingin tahu seperti apa sih hub itu, bisa dilihat foto di samping ya. Dan yang terakhir adalah komputer server. Komputer server adalah komputer yang memiliki kemampuan komputasi yang lebih tinggi serta memiliki daya tahan yang jauh lebih baik dari komputer biasa. Hal itu karena komputer server akan dinyalakan non-stop selama 24 jam agar dapat terus melayani komputer-komputer kliennya. Oleh karena itu, biasanya komputer server ditempatkan pada ruang khusus dengan sistem pendingin dengan tata letak yang khusus pula. Nah, selain perangkat keras, terdapat juga perangkat lunak pada jaringan komputer. Selain membutuhkan perangkat keras, jaringan komputer juga membutuhkan perangkat lunak khusus agar dapat terkoneksi dengan baik. Perangkat lunak yang digunakan adalah perangkat lunak sistem operasi server. Misalnya, terdapat versi khusus Windows yang didedikasikan sebagai sistem operasi server. Opsi lain adalah bermacam vendor Linux seperti Ubuntu, CentOS, dan lain sebagainya. Server jaringan difungsikan secara khusus untuk mengelola file, printer, layanan email, hingga menangani keamanan jaringan menggunakan perangkat lunak khusus pula. Idealnya, pemakaian server terpisah pada jaringan khusus yang kemudian dihubungkan pada jaringan komputer klien secara tidak langsung. Namun, untuk pemakaian jaringan yang sedikit, pemakaian server secara terpisah kurang diperlukan.
Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang internet. Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas, yang mana internet bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yakni jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet memungkinkan adanya pertukaran data paket atau Packet Switching Combination Protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga dapat masuk pada jaringan area luas atau Wide Area Network. Agar dapat mengakses jaringan internet, perangkat kita juga harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jika jaringan lokal atau LAN terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun nirkabel, perangkat dalam jaringan lokal bisa diberi hak untuk mengakses internet pula. Contohnya, jika jaringan lokal terhubung dengan ISP IndiHome, maka kita dapat menyambungkan smartphone atau ponsel kita ke jaringan tersebut menggunakan Wi-Fi sehingga perangkat smartphone kita dapat mengakses internet. Nah, ternyata terdapat juga nih beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kita terhubung ke internet. Yang pertama ada konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan Internet Service Provider. Dan terdapat pula nih beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang pertama ada dial-up PSTN, yaitu Public Switch Telephone Network, merupakan konektivitas internet yang umum digunakan ketika internet baru saja masuk ke Indonesia. Dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel yang disebut dengan PSTN, yaitu Public Switch Telephone Network. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sabingan telepon rumah. Kecepatan akses dial-up hanya 12 hingga 20 kbps, maksimumnya hanya 56 kbps atau kilobyte per second. Selanjutnya adalah ADSL, yaitu Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Selain perbedaan tersebut, konektivitas internet dengan ADSL pada prinsipnya sama saja dengan dial-up. Yang membedakannya adalah jenis modem dan kecepatan aksesnya. Dan yang terakhir adalah LAN, yaitu Local Area Network. Kita pun dapat mengakses internet dengan cara bergabung dengan jaringan lokal LAN yang terhubung ke Internet Service Provider menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider. Oke, selanjutnya aku akan membahas konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Sebelumnya kita sudah membahas pada jaringan berkabel ya. Jadi, konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat lain. Oke, aku akan membahas satu-satu ya. Yang pertama adalah GPRS atau General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet atau GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Belakangan ini, GPRS telah tergantikan oleh teknologi 3G, 4G, bahkan 5G yang boleh dibilang memiliki prinsip yang serupa tapi tak sama. Yang kedua adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Konektivitas nirkabel Wi-Fi merupakan salah satu jenis yang banyak digunakan karena memiliki keunggulan praktis serta andal untuk digunakan. Hanya saja, kelemahan koneksi Wi-Fi adalah memiliki jangkauan yang terbatas. Dan yang terakhir adalah akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Namun, jenis koneksi internet ini memang mahal terutama di Indonesia. Akses ini juga dikenal memiliki latensi yang tinggi karena satelit berjarak jauh di luar angkasa.
Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan komunikasi data dengan ponsel. GPRS merupakan jejaring yang digunakan ponsel agar dapat terhubung pada ponsel maupun perangkat lain. Namun, dalam perkembangannya, teknologi ini telah tergantikan oleh konektivitas lain yang jauh lebih cepat dan andal. Nah, contohnya itu yang pertama ada GPRS yaitu General Packet Radio Service, yang kedua ada EDGI yaitu Enhanced Data Rate for GSM Evolution, yang ketiga ada 3.3G, yang keempat ada HSPA 3.5G, dan yang terakhir ada 4G Lite atau Long Term Evolution. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan satu persatu mulai dari GPRS atau General Packet Radio Service. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, GPRS merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini, biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua ada EDGI yaitu Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS tadi karena memiliki kecepatan antara 120 hingga 384 kbps. Yang ketiga ada 3.3G, adalah jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps hingga 2 mbps. Lalu yang keempat yaitu ada HSPA yaitu 3.5G, merupakan generasi lanjutan dari 3G dan memiliki kecepatan 600 kbps hingga 10 mbps. Adapun HSDPA yaitu High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 mbps. Dan yang terakhir yaitu 4G Lite atau Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G or 4 Lite. Seiring perkembangan waktu, kini 4G or Lite telah berkembang menjadi jaringan 5G. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai proteksi data saat berinternet. Ketika kita membuka sebuah situs web, kemudian melakukan login ke dalam situs web tersebut dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi, apakah data tersebut aman dan tidak memungkinkan bisa diketahui oleh orang lain? Untuk memastikan hal tersebut, kita harus paham cara membedakan bahwa suatu situs web itu aman atau tidak bisa diakses. Cara yang paling mudah untuk mengetahui situs web yang aman dikunjungi adalah dengan melihat apakah alamat situs menggunakan HTTPS. Website yang menggunakan HTTPS memiliki icon seperti kunci di sebelah alamat situs webnya. Mengapa? Untuk mengetahui alasannya, kita harus mengetahui dulu dan memahami dulu apa itu HTTP dan membedakannya dengan HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien yaitu komputer pengguna dan server yaitu komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Pada umumnya, cara komunikasi antara klien dan server ialah klien yang melakukan request ke server, kemudian server mengirim respons terhadap suatu situs web. Respon yang dimaksud dapat berupa file yang akan ditampilkan di browser. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suatu protokol HTTP. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Sementara itu, HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. HTTPS lebih aman karena menggunakan enkripsi yaitu penyajian data yang dinamakan dengan SSL, yakni singkatan dari Secure Socket Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi transkripsi antara peramban web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi risiko informasi yang bersifat sensitif, misalnya nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain-lain, dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas. SSL ini harus memiliki sertifikasi dari pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan validasi terhadap standar keamanan enkripsi. Sertifikat SSL ini berfungsi untuk mengotentifikasi identitas situs web untuk menjamin pengunjung bahwa situs web tersebut bukan merupakan situs web palsu sekaligus mengenkripsi data yang sedang dikirim.
Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan komputer dan internet. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik itu penyampaiannya ataupun dari tata bahasanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat serta berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.